Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba semuanya. Baik. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita masih sempat bertemu dalam suasana majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepadamu taman surga di dunia? Para sahabat mengatakan mau. Jadi taman surga di dunia itu bukan kumpulan bunga-bunga yang indah dipandang mata. Tapi taman surga di dunia itu adalah di situ berkumpul banyak orang, mereka berdiskusi tentang ilmu yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama. Baik, teman-teman sekalian, kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Ya, alhamdulillah. Di samping kiri dan kanan saya telah hadir dua orang narasumber yang beautiful di luar biasa. Beautiful enggak? Very beautiful. Kemana ya? Ya. Topik pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang akal dan wahyu dalam pandangan Islam. Sebagai pembicara pertama, silakan perkenalkan diri dan sampaikan pokok-pokok pentingnya aja. Baiklah, perkenalkan nama saya Nuratan Diratu dari kelas Tekom A. Saya akan membahas tentang akal dan wahyu dalam Islam. Di mana kita ketahui kata akal berasal dari bahasa Arab yang artinya al-akal, yang berarti mengikat atau amanah. Dalam Al-Quran tidak mendefinisikan akal secara sari, namun dapat ditangkap maknanya ketika ia menerangkan tentang fungsi-fungsi akal bagi manusia, seperti untuk mengenal, mengkaji tentang diri, alam, dan Allah. Sedangkan wahyu, kata wahyu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-wahyi, yang artinya suara, api, kecepatan, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Baiklah, menurut saya seperti itu. Akan disambung oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Atifa dari Tekom A, di mana pembahasan ini memiliki konsep yang saling melengkapi, membantu seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Akal memberikan kerangka pemahaman yang mendalam dan analitis, sementara wahyu memberikan petunjuk atau inspirasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggabungkan keduanya, seseorang dapat menemukan solusi yang tidak hanya berasal dari pemikiran mereka sendiri, tetapi juga dari pengalaman langsung dengan Allah. Ini dapat membantu mereka menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan percaya diri, karena memiliki dua sumber pemahaman dan bimbingan untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Udah? Ya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ini makin seru aja ini. Ya. Kayaknya saya belum mengerti deh apa maksudnya tadi. Ya. Mudah-mudahan kalau sudah ada yang memancing dengan pertanyaan, semoga apa yang menjadi keraguan-raguan ya di dalam pikiran kita masing-masing insya Allah bisa terjawab. Saya persilakan rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya. Ada? Oke, silakan sebut nama, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Tekom A. Pertanyaan saya di sini, kita mengetahui bahwa wahyu merupakan suatu kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu memengaruhi penggunaan akal manusia?
Sekian dan terima kasih. Bisa diulang? Nah, di sini kita mengetahui bahwa akal merupakan suatu kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, bagaimana hal itu mengerti penggunaan akal manusia? Ada siapa ini yang bisa jawab? Saya. Ya, Baiklah. silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, penggunaan wahyu dalam Islam mempengaruhi penggunaan akal manusia secara signifikan. Wahyu memberikan kerangka moral dan hukum yang memandu tindakan manusia serta memotivasi mereka untuk menyelidiki alam semesta dalam batasan ajaran agama. Ada tambahan? Gak ada. Ya, sebentar nanti akan kita luruskan. Pertanyaan berikutnya masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Oke, bismillah. Baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana akal berfungsi dalam menangkap dan memahami wahyu? Bagaimana akal? Berfungsi dalam menangkap dan memahami wahyu. Iya. Pertanyaan ditujukan kepada siapa nih? Saudari Nurul. Oke. Silakan, Nurul. Baiklah, menurut saya, yang pertama kita harus mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengetahui adanya hidup akhirat. Yang ketiga, mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik. Mungkin itu saja. Baik, teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya jawabannya diberikan aplaus, tepuk tangan. Saya mau bertanya, siapa pemilik wahyu itu sebetulnya? Menurut pengetahuan teman-teman, siapa pemilik wahyu itu? Siapa pemilik wahyu? Pemilik wahyu itu adalah Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa wahyu itu diberikan? Kepada Nabi, kepada para Rasul. Ya, fungsi wahyu itu apa? Fungsi wahyu itu adalah untuk menjadi penerang, menjadi petunjuk. Ya, bagi Rasul, bagi Nabi, dan umatnya. Siapa umatnya? Kita. Nah, sekarang kita hubungkan antara akal dengan wahyu. Akal itu menyuruh kita berpikir. Akal itu menyuruh kita merenung. Ya kan? Mereka. Atau bahasa kerennya itu berfilsafat. Ya kan? Nah, ada di dalam ayat Al-Quran disebut afala tatafakkarun. Ya, tidakkah kamu berpikir? Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, itu adalah merupakan tanda, alamat bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Ya. Yang disebut dengan ulil albab dalam ayat ini adalah alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kebesaran Tuhannya. Pada saat kapan? Qiyaman, saat dia berdiri. Qu'udan, saat kita duduk, saat kita berbaring. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian kita memikirkan, merenungkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi. Ya. Jadi wahyu itu adalah milik Allah. Sumber wahyu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diturunkan kepada para nabi dan rasulnya dalam bentuk kitab
Suci Al-Quran. Kitab suci. Ya, karena kita adalah umat Islam, maka yang menjadi kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Ya. Wahyu Al-Quran. Ya. Diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Dia adalah mukjizat. Ya. Mukjizat secara mutawatir, secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Ada yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat tentang penguatan keimanan. Kenapa surah Makkiyah itu disebut sebagai surah-surah keimanan? Ya, karena ujian keimanan umat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu ketika mereka sedang berada di kota Mekah. Ya. Jadi mereka yang lolos ujian, siksaan fisik, ya, mereka disiksa lahir dan batinnya. Mereka itulah orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali dan mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya kemudian mereka meningkatkan hubungan, memperbaiki kekerabatannya, ya, memperluas dakwah Islam, ya, menjaga akhlakul karimah, karena mereka berada di wilayah yang tidak lagi mendapatkan gangguan sebagaimana gangguan yang mereka dapatkan ketika berada di kota Mekah. Ya. Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Ya. Akal kita ini mesti kita gunakan untuk memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan langit? Kenapa Allah ciptakan bumi? Kenapa Allah ciptakan makhluknya yang beraneka ragam itu? Ya, semua ciptaan Allah itu diberikan kepada kita untuk menyenangkan pandangan mata, menenteramkan jiwa, ya. Kemudian membuat pikiran kita itu berkembang, ya. Dari apa yang kita lihat melahirkan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru, ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, ya. Di zaman dahulu ada orang-orang yang senangnya berfilsafat, ya, karena mereka bukan muslim, ya. Jadi yang menjadi Tuhan mereka itu mereka mempertuhankan akal dan pikiran mereka, ya. Karena kita umat Islam, ya, bagaimanapun kita berpendapat harus tetap dikawal, didampingi oleh wahyu, ya. Kita mau berpendapat apa saja boleh, tapi mesti ada wahyu yang menuntunnya, ada ayat-ayat Al-Quran. Ya, biasanya itu kalau debat-debat mahasiswa itu kan, ya, mohon maaf, tanpa menyebut organisasi tertentu. Ya, ada itu organisasi kemahasiswaan misalnya. Mereka mau berdebat mulai dari selesai sholat isya sampai menjelang sholat subuh, sampai lempar-lemparan kursi, ya. Tapi saat azan berkumandang mereka pergi tidur. Nah, ada yang begitu. Insya Allah di kalangan kita tidak ada. Ya. Sesengit apapun kita berdebat, pada saat azan berkumandang itu sebagai tanda kita harus segera menyelesaikan perdebatan kita dan kita datang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa sekalian, dari penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi itu, kira-kira masih adakah yang ingin dipertanyakan? Pertanyaannya sebelum jawab ya? Ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Udah terjawab? Ya. Oke. Para abang-abang yang ada di sana? Aman. Ya, kamera diarahkan ke sana supaya para abang-abang yang ganteng itu juga disaksikan oleh para pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Baik teman-teman sekalian,
Mungkin karena pengaruh puasa ya, sampai kita tidak lagi ada gairah untuk melakukan tanya jawab. Sebetulnya ini materi yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Nah, cuma karena kita sedang tidak siap untuk berdiskusi, makanya kita diam-diam baik gitu. Baik, sebelum kita tutup teman-teman sekalian, saya ingin mempersilahkan kembali kedua pemateri ini untuk memberikan closing statement, ya, kata-kata penutup dari materi yang disampaikan tadi itu. Oke, bencana. Oke, silakan. Kesimpulannya? HP-ku. Nah, ini harus diperlihatkan terus contekannya ini. Oh my god. Padahal masuk TV. Baiklah. Iya, Sebentar saja. udah ketemu? Belum, Pak. Insya Allah. Banyak sekali tingkatnya, Pak. Jangan dikat. Biar jadi anu. Pak dia. Jangan diupload, Pak. Lanjut, Oke, lanjut. baiklah. Adapun kesimpulan dari materi yang sempat kita bahas pada hari ini, yaitu semua aliran juga berpegang kepada wahyu. Dalam hal ini yang terdapat pada aliran tersebut adalah hanya perbedaan dalam interpretasi. Mengenai teks ayat-ayat Al-Quran dan hadis, perbedaan dalam interpretasi inilah sebenarnya yang menimbulkan aliran-aliran yang berlainan itu tentang akal dan wahyu. Hal ini tak ubahnya sebagai hal yang terdapat dalam bidang hukum Islam atau fikih. What's your name, please? My name is Nur Atifah. Nur Atifah. Engkau membuka lagi medan pertempuran yang baru. Oh my god. Ya, berikan tepuk tangan Pak Atifah. Ya, ini kan mestinya sudah harus disimpulkan. Iya. Ya, tadi Atifah singgung lagi aliran-aliran. Padahal kan kita tidak membahas tadi tentang aliran, toh? Ya, para pemirsa sekalian, biar nanti tambah penasaran, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, bagi yang belum memberikan like, komen, dan subscribe, ya inilah saatnya. Mari kita sama-sama besarkan channel ini, semoga menjadi saluran edukasi bagi kita semuanya dan sekaligus hiburan untuk memanjakan akal dan pikiran kita semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan kita berdoa kepadanya, semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di hari kemudian bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.